Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di sesi terakhir perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sesi terakhir juga di fisiologi sistem saraf. Jadi yang kita bahas hari ini itu adalah tentang fisiologi sensorik dan divisi eferen. Di fisiologi sensorik ini kita akan banyak membahas tentang indera, kemudian nanti sistem saraf otonom juga. Nah, ini panjang jadi mungkin akan ada beberapa rekaman. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, sistem sensorik. Rangsang sensorik itu dia dibagi menjadi indera khusus dan indera somatik. Di mana indera khusus itu nanti terdiri dari penglihatan, pendengaran, pengecapan, penghidu, dan keseimbangan. Kemudian kalau indera somatik itu dia ada perabaan, suhu, nyeri, gatal, dan juga propriosepsi. Nah, jarasnya atau jalur sarafnya itu sama sih. Jadi kita pakai yang namanya potensial listrik atau potensial aksi. Nanti potensial listrik itu dia akan dihantarkan di sepanjang neuron sensorik sampai ke susunan saraf pusat. Sebenarnya rangsang sensoris ini banyak yang tidak kita sadari. Misal kita jalan gitu, kita sebenarnya tidak merasa melihat, tapi sebenarnya kita melihat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari rangsang sensorik yang tidak kita sadari. Bentuk reseptor sensorik berbeda-beda, karena memang informasi yang didapat juga berbeda-beda. Jadi mulai dari ujung saraf bebas, berkapsul, atau bahkan sampai sel-sel reseptor khusus, terutama untuk penglihatan nanti ada sel kerucut sama sel batang, kemudian nanti ada juga sel penghidup. Secara keseluruhan ada 4 jenis reseptor sensorik berdasarkan pada kepekaannya. Jadi rangsang yang paling peka untuk reseptor tersebut apa? Ada kemoreseptor, ada mekanoreseptor, ada termoreseptor, ada fotoreseptor. Kalau kemoreseptor itu berarti dia dari bahan kimiawi, biasanya banyak di lidah pengecapan. Kemudian kalau mekanoreseptor banyak kulit, biasanya perabaan. Kemudian termoreseptor itu untuk suhu, ada di kulit juga. Fotoreseptor itu khusus untuk mata, cahaya. Setiap jenis reseptor mempunyai rangsangan yang adekuat, di mana rangsangan yang adekuat itulah yang menentukan dia berjenis reseptor apa. Kayak contohnya tadi, kalau bahan kimia berarti rangsang adekuatnya itu adalah bahan kimia, sehingga namanya adalah kemoreseptor. Nah, ini adalah bentukan-bentukan dari sensori reseptor. Jadi ada yang free nerve ending atau ujung saraf bebas, kemudian ada yang enclosed nerve ending, di mana dia dikelilingi oleh jaringan ikat, kemudian ada beberapa sel dengan reseptor khusus, hair cell kalau yang ini. Ini adalah tipe-tipe jenis reseptornya, ada kemoreseptor, mekanoreseptor, fotoreseptor. Nah, ini adalah rangsangnya. Neuron sensorik, ketika sebuah rangsang berada di atas ambang, maka dia akan membentuk potensial berjenjang. Potensial berjenjang ini nanti sumasi untuk bisa sampai membentuk potensial aksi. Nah, beberapa neuron sensorik dia dapat berkonvergensi untuk membentuk satu lapangan reseptif. Ini biasanya lebih banyak pada kulit. Nah, seperti ini. Jadi konvergensi itu seperti ini. Ini adalah propriosepsi. Jadi di sini sama di sini. Yang dirangsang itu adalah di sini sama di sini. Nah, itu nanti yang kerasa sakit itu adalah keseluruhan di sini nih. Walaupun dia ada 3 saraf yang aktif, yang menimbulkan potensial aksi, tapi yang kerasa itu adalah 3 daerah di sini nih tadi. Ini yang dalam bentuk besar. Kalau yang dalam bentuk kecil itu seperti ini. Jadi misal yang dirangsang itu di sebelah sini sama di sini, maka nanti yang akan kerasa itu di sini kerasa, di sini kerasa, di sini kerasa, tapi dalam bentuk kecil-kecil. Nah, ini namanya adalah konvergensi. Ini nanti kita ngomong 2-point discrimination. Jadi dia akan bisa membedakan. Kalau yang ini dia tidak bisa membedakan. Jadi misal dikasih jangka gitu, kalau misalkan jaraknya memang cukup jauh, maka dia tidak akan terasa ada 2-point discrimination. Dia akan merasa bahwa dua-duanya ada 2 titik.
Nah, kalau yang ini dia merasa ada 2 titik. Sementara kalau yang ini dia satu keseluruhan, hanya 1 titik saja. Itu maksudnya two point discrimination, akibat adanya lapangan reseptif tadi. Kemudian neuron sensorik ini informasinya diserahkan ke medula spinalis, jadi diteruskan sampai medula spinalis, kemudian diproyeksikan ke talamus dan dimasukkan ke daerah sensorik korteks cerebrum. Semua informasi sensorik kecuali penghidu. Kalau penghidu itu dia tidak melewati talamus. Nah, ini ya. Ini yang olfaktori. Ini yang olfaktori jalannya, kemudian ini yang nah ini kalau yang nose ini dia langsung masuk ke bentar. Nah, ini dia nggak pakai ke talamus. Jadi talamus itu kan ini ya. Talamus itu ini. Nah, kalau misalkan yang mata itu masuk sini dulu. Lidah itu masuk sini dulu. Tapi kalau penghidu itu dia langsung masuk ke sini. Nah, jadi langsung dia masuk ke korteks cerebrinya. Keseimbangan juga dia masuk ke sini. Nah, ada yang namanya ambang perseptual. Ambang perseptual itu adalah tingkat intensitas rangsang yang diperlukan agar kita sadar mengenai sensasi tertentu. Jadi kalau misalkan ada beberapa orang yang dia diraba, itu dia nggak sadar kalau dia diraba. Dia ditusuk pun dia tidak sadar bahwa dia ditusuk. Nah, itu karena ada ambang perseptual kita yang berbeda. Ambang perseptual ini adalah tingkat intensitas rangsang. Mungkin seberapa cepat, seberapa besar, seberapa intensitas yang diperlukan agar kita sadar kalau misalkan memang ada sensasi itu. Nah, kalau modalitas itu dia waktunya, arahnya, kemudian komponen-komponen yang ada di dalam rangsangan itu tadi. Kalau sensasi khusus hubungannya dengan reseptor kita namai labeled line coding. Nah, ada yang namanya inhibisi lateral, di mana inhibisi lateral ini dia akan meningkatkan kontras antara pusat lapangan reseptif dengan tepi-tepinya. Ini yang ini. Jadi nah, otak kita itu biasanya menggunakan waktu untuk melokalisasi bunyi. Biasanya yang masuk karena suara asal bunyinya itu dia lebih dekat dengan yang di sebelah kiri, maka di otak sebelah kiri itu sinyalnya akan sampai duluan. Sementara kalau yang di sebelah kanan dia akan lebih lama. Ini biasanya yang kita coba untuk mencari bunyi. Jadi misalkan gini, maka misalkan ada suara bunyi dari sebelah kiri, maka kita akan cenderung untuk melihat atau berarah ke sebelah kiri karena dia yang nyampe duluan sinyalnya. Nah, ini lateral inhibition. Jadi tadi yang lapangan reseptif tadi, ketika ada satu titik, kalau ini kan satu titik. Nah, ini nanti dia akan menyebar. Nah, ini akan menyebar ke sebelah sini, nah sampai di C. Walaupun mungkin potensial aksi atau neurotransmitter yang dikeluarkan di sini ini lebih banyak yang di titik yang kena tadi. Yang di samping-sampingnya sedikit, tapi dia masih merasakan nyeri. Nah, ini namanya adalah lateral inhibisi. Jadi nanti ini kan primary neuronnya. Jadi primary neuron dia masih merasakan nyerinya. Nah, tapi yang di secondary karena yang paling banyak itu adalah yang di tengah, maka nanti yang di tengah ini dia akan menginhibisi C sama A. Sehingga yang kerasa itu hanya di B. Jadi hasilnya yang diterima oleh otak itu sakitnya itu hanya di tengah saja. Padahal sebenarnya pada saat rangsangan itu masuk pertama kali di primary neuron sensory neuron itu ABC ini semuanya mengeluarkan atau mengalami potensial aksi.
Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan inhibisi lateral. Jadi neuron yang paling banyak mengeluarkan sinyal, dia akan menginhibisi sebelah-sebelahnya yang hanya sedikit mengeluarkan sinyal, sehingga kita akan tahu bahwa letak lokasi dari sinyal nyeri itu atau mungkin sensori yang lain itu dari mana. Itu namanya inhibisi lateral. Sandi, intensitas rangsang itu dia disandi oleh jumlah reseptor yang teraktivasi. Jadi semakin besar intensitasnya, maka reseptor yang teraktivasi akan semakin banyak dan potensial aksinya juga pasti akan semakin banyak. Ada dua reseptor, ada reseptor tonik dan juga ada reseptor fasik, di mana reseptor tonik ini dia akan melepaskan potensial aksi selama potensial aksi berada di atas rambang, sementara kalau fasik itu dia akan berespon terhadap perubahan intensitas rangsang, tetapi beradaptasi bila kekuatan rangsang tetap sama. Jadi kalau tonik itu dia akan terus meningkat, sementara kalau fasik itu dia baru akan berespon ketika dia ada perubahan intensitas. Jadi habis dari kecil intensitasnya kemudian dia membesar. Nah, itu fasik. Ini codingnya ya. Kemudian ini nah ini kalau tonik, sehingga tonik itu dia lebih lambat. Nah, ini karena potensial aksinya akan terus meningkat. Sementara kalau yang fasik itu dia akan lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan. Jadi kalau fasik itu dia lebih ke arah adaptasi, kalau yang tonik itu sumasi atau penjumlahan. Mungkin itu dulu, kita lanjut di rekaman berikutnya tentang indera somatik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali indera somatik. Nah, indera somatik ini dia ada 4 modalitas utama. Yang pertama adalah perabaan, propriosepsi, suhu, sama nosisepsi. Di mana nosisepsi ini adalah nyeri. Neuron sensorik sekunder ini biasanya neuron sensorik yang indera somatik ini dia menyilang. Sehingga yang mengolah rangsang itu akan berlawanan dengan asal dari rangsangnya. Traktus sensorik ascendens dia berakhir di korteks somatosensorik. Kemudian kalau raba itu dia bermacam-macam, ada banyak reseptor raba. Kalau suhu itu dia hanya ada panas sama dingin. Nah, ini adalah somatosensorik pathway. Jadi dia jarasnya atau jalur sarafnya akan dibedakan berdasarkan pada jenis rangsangannya. Kalau jenis rangsangannya itu raba halus, kemudian proprioseptik sama getaran, maka dia akan menyilang di sini, medula oblongata. Sementara kalau misalkan dia yang suhu, raba kasar sama nyeri, dia menyilangnya di medula spinalis. Nah, bedanya itu. Nanti kita akan menamai jaras ini berbeda. Tapi sinapnya akan tetap sama. Jadi ketika dia menyilang, maka dia akan jalannya tetap sama, muaranya itu adalah di talamus. Nah, sampai akhirnya dia akan diarahkan ke somatosensorik pathway. Di sini. Di somatosensorik cortex. Nah, itu. Kemudian, nah ini, jadi kalau yang raba halus, propriosepsi sama getaran itu dia sinapnya di medula. Kemudian nanti, nah ini bisa kalian baca sendiri. Sementara kalau yang suhu sama nyeri itu dia di spinal cord. Nah ini adalah refleksi dari cerebral hemisphere. Jadi ini adalah korteks somatosensoris. Kemudian nanti di sini adalah interpretasinya. Jadi kalau misalkan rangsangannya itu dia ada di kaki sama di kemaluan, maka yang aktif itu adalah bagian yang sebelah sini. Kemudian kalau di tubuh itu berarti dia bagian yang sebelah sini, kalau di tangan itu dia bagian yang sebelah sini.
Kemudian kalau di wajah itu dia bagian sebelah sini. Nah, pembagiannya seperti itu. Dan sekali lagi ada penyilangan. Jadi kalau di otak sebelah kiri berarti rangsangannya di sebelah kanan. Ini kalau yang sensory reseptor di kulit. Jadi ada Merkel, itu dia untuk tekanan. Kemudian Meissner itu untuk getaran, perabaan dan getaran. Kemudian kalau free nerve ending itu untuk nyeri. Kemudian nanti untuk Ruffini itu regangan. Kalau Pacini itu dia getaran. Nah, ini masing-masing dari sensory reseptor. Yang paling cepat itu adalah Ruffini, yang paling cepat itu adalah Meissner dan Pacini. Nociceptor. Nociceptor ini adalah ujung saraf bebas yang mana dia berespon terhadap kimia, mekanis, suhu. Tapi persepsinya itu adalah nyeri dan gatal. Gatal itu adalah nyeri yang paling rendah, itu gatal. Biasanya nociceptor ini dia akan berespon terhadap iritan, dan respon dari iritan ini adalah withdrawal reflex sebagai bentuk dari protektif. Jadi withdrawal itu dia diambil kembali. Kayak misalkan kalian ketusuk jarum, maka kalian akan mengambil kembali tangan kalian. Nah, seperti itu. Nah, nyeri ini ada dua, ada nyeri cepat, ada nyeri lambat. Kalau yang nyeri cepat ini dia pakai mielin. Kalau yang nyeri lambat dia nggak bermielin. Modulasinya dia pakai Jaras descendens di medula spinalis. Nah, ada juga yang namanya nyeri alih. Nyeri alih atau revert pain ini berasal dari organ internal. Jadi misal ada serangan jantung, maka yang kerasa itu biasanya bukan di jantungnya. Yang nyeri itu bisa bukan di jantungnya, tapi di bahu dan di lengan kiri dan dada sebelah kiri. Nah, itu disebut dengan nyeri alih. Ini terjadi karena adanya konvergensi pada satu traktus ascendens. Jadi saraf nyeri yang tertier atau bahkan yang sekunder, tertier, kuartener, jadi saraf neuron yang ke-3, ke-4, ke-5 atau kedua, 3, ke-4, ke-5 itu sama konvergensi. Nah, ini adalah jenis-jenis dari neuron. Itu ada A beta, A delta, dan C. Nah, ini rangsangannya pun akan berbeda. Kalau yang C itu dia kan tidak bermielin, maka dia nanti lambat. Nih, C ini dia lambat. Akan ada juga inhibitoria. Inhibisi lateral tadi. Nah, ini adalah revert pain. Jadi kalau misalkan nyerinya di jantung, maka dia bisa akan terasa nyeri di seluruh bagian ini sampai ke lengan. Kalau nyerinya di hepar ataupun kandung empedu, nyerinya akan terasa di sini. Ini namanya adalah revert pain. Di mana nyerinya itu tadi dia akan berkonvergensi. Nah, ini sama, tempatnya sama. Nah, berikutnya adalah kemoresepsi, penghidu, dan pengecap. Kemoresepsi itu berarti dia rangsangannya adalah bahan kimiawi. Dia lebih ke arah penghidu sama pengecap, olfaksi sama gustasi. Kalau olfaksi itu dia berupa neuron bipolar yang jarasnya langsung ke korteks olfaktorius. Jadi dia nggak pakai ke talamus. Dia merupakan reseptor membran terkait sama protein G. Nah, ini olfactory pathway. Jadi ketika ada bau, maka dia akan diterima oleh olfactory epithelium yang dia punya olfactory neuron. Nah, di sini nih. Kemudian nanti dia akan diteruskan ke cranial nerve. Kemudian nanti dia sampai ke bulbus olfactorius, jalan ke tractus olfactorius sampai ke
kortek olfaktorius. Nah, nanti dari kortek olfaktorius itu nanti tergantung dia akan bisa ke arah limbik system. Untuk misalkan kalau bau itu menyengat sekali, maka dia akan bisa sampai menimbulkan emosi tertentu. Itu berarti jalannya ke limbik system. Kemudian bisa juga ke cerebral cortex. Nah, sinapsnya itu seperti ini. Oke, nah ini bisa kalian lihat ya. Jadi dia olfaktorinya itu dia ada di epitelnya. Nah, kalau pengecapan atau gustasi itu dia adalah gabungan sensasi dari manis, asam, asin, pahit. Umami ini adalah rasa baru, gurih, MSG. Berbeda dengan sel olfaktori tadi yang dia merupakan neuron bipolar. Kalau sel pengecapan ini dia adalah sel non-neural dengan kanal atau membran reseptor yang berinteraksi dengan ligan pengecap. Jadi dia akan pakai second messenger-nya CA, yang nanti dia akan mengaktifkan neuron sensorik primer. Nah, seperti ini. Jadi ada titik-titiknya tersendiri. Nah, nanti di sini ini dia pakai Tike Johnson. Nah, kemudian nanti dia akan mengeluarkan neurotransmitter berupa serotonin. Neurotransmitternya berupa serotonin. Masing-masing rasa, jadi sel rasa itu dia hanya punya satu ligan saja. Kemudian ya sama ya. Jadi kalau sweet, umami, bitter ini yang pahit, dia pakai CA untuk eksositosis. Jadi keluar akhirnya. Nah. Oke, mungkin itu dulu. Nanti kita lanjut di telinga dan pendengaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi ke telinga dan pendengaran. Jadi telinga ini ada dibagi menjadi telinga luar, telinga dalam, kemudian telinga tengah, kemudian telinga dalam. Nah, telinga ini punya dua fungsi, yaitu fungsi untuk pendengaran dan fungsi untuk keseimbangan. Sekarang yang kita bahas adalah pendengaran terlebih dahulu. Pendengaran itu adalah persepsi kita mengenai energi yang dibawa oleh gelombang bunyi, di mana nanti transduksi bunyi itu akan mengubah gelombang udara menjadi getaran mekanis, kemudian menjadi gelombang cairan, akhirnya timbul sinyal kimia, dan akhirnya timbullah potensial aksi. Jadi telinga itu dia akan merubah transduksi bunyi itu menjadi sampai akhirnya menjadi potensial aksi. Nah, kenapa di sini ada gelombang cairan? Karena ternyata di koklea itu dia ada 3 saluran paralel yang isinya adalah cairan. Nah, nanti di ductus cochlearis itu nanti ada reseptor sel lambut. Nah, ini nanti yang dia akan merubah gelombang udara menjadi getaran mekanis. Nah, ini adalah kokleanya. Nah, kemudian nanti dia ada getaran itu tadi, nanti dia ada sel rambutnya di bawahnya ini tadi. Oke. Nah, arahnya itu seperti ini. Jadi misalkan contoh dengan garpu tala ya. Nah, gelombang itu nanti dia akan ditangkap oleh telinga. Kemudian gelombang udara itu dia akan dirubah menjadi gelombang mekanis, kemudian dia berubah menjadi potensial aksi. Bunyi. Jadi ketika bunyi itu masuk dan dia membengkokkan silia sel rambut, maka potensial membran sel rambut itu akan berubah dan dia akan melepaskan neurotransmitter ke neuron sensorik. Nah, untuk nada keras dan lamanya bunyi, itu pengolahannya ada di koklea. Sementara kalau lokalisasi bunyi, itu kita pakai fungsi luhur, di mana otak kita akan mempertimbangkan jadi bunyi itu berasal dari mana, masukan sensorik dari kedua telinga, kemudian dia akan diperhitungkan oleh otak. Jadi kira-kira kita sudah mendekati arah bunyi tersebut atau malah menjauh. Nah, itu adalah fungsi luhur dari
cortex cerebri. Nah ini, jadi ketika ada bunyi yang masuk, kemudian dia nanti akan menggetarkan cairan-cairan yang ada di sini. Dia akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran, kemudian nanti dia akan masuk ke sini. Nah, di sini nanti dia akan menggetarkan cairan. Nah, sampai ke sini. Di mana nanti getaran ini nanti dia akan diteruskan sampai ke sini sehingga akhirnya akan ada neurotransmitter yang rilis dari sini. Ini kan nervusnya. Nah, jadi ada neurotransmitter yang rilis di sini. Terus kemudian dia masuk ke talamus, korteks cerebri. Dalam keadaan istirahat atau tidak ada bunyi sama sekali, sel rambut itu bentuknya seperti ini. Nah, ketika dia terjadi ada perangsangan bunyi, maka dia akan belok ke sini. Nah, kalau misalkan dia ada inhibisi, maka dia akan ke sini. Ini dia relaksasi berarti. Nah, jarasnya itu dia dari nervus cochlearis, dia masuk ke medula oblongata, pons, otak tengah, dan talamus sampai di korteks auditorius. Ini ya. Jadi ketika ada suara dia akan diterima oleh kedua telinga, kemudian nanti dia akan dilanjutkan sampai ke nervus cochlearis, kemudian dia masuk ke medula. Nah, di sini nanti dia akan menyilang. Jadi ketika dia sampai di medula ini dia akan menyilang, kemudian nanti dia masuk ke cerebellum. Jadi ada yang menyilang, ada yang lurus. Sehingga nanti jarasnya itu dua-duanya akan terasa. Nah, ini ya. Nah, jadi yang biru itu dia bisa dirasakan di korteks sebelah kanan, tapi juga bisa dirasakan di korteks sebelah kiri. Oke. Nah, sementara untuk yang keseimbangan itu dia diperantarai oleh sel rambut yang ada di aparatus vestibularis dan kanalis semisirkularis telinga dalam. Asal gayanya untuk menggerakkan silia ini adalah gravitasi dan percepatan. Jadi, nah seperti ini. Nah, ini sel rambutnya. Ada graviti sama ada yang namanya otolit. Nah, jadi kalau misalkan ada perubahan posisi gravitasi, maka dia akan turun ke bawah. Nah, kalau turun ke bawah ini, maka kita akan merasa keseimbangan kita terganggu sehingga kita akan mencoba untuk bereaksi terhadap itu. Ini kalau pathway-nya itu jarasnya itu dari vestibula apparatus, kemudian dia masuk ke nervus 8 vestibulocochlearis, kemudian dia masuk ke cerebellum, karena cerebellum itu juga keseimbangan, dan ada yang diteruskan sampai ke medula, sampai ke reticular formation, thalamus, dan cerebellar cortex. Di mana yang vestibular nuklei di medula ini dia untuk mengontrol eye movement. Jadi kalau misalkan kita merasa tidak seimbang, mata kita itu juga pasti akan bergerak untuk membantu menjaga keseimbangan. Jadi kalau misalkan ada kelainan di mata, maka biasanya juga akan terjadi gangguan keseimbangan. Oke, nah mata, penglihatan. Penglihatan ini merupakan proses yang menerjemahkan cahaya yang dipantulkan oleh benda menjadi citra di otak. Jadi dari cahaya dibentuk menjadi sebuah gambar di dalam otak. Fotoreseptornya itu dia ada di retina, di mana dia akan mentransduksikan energi cahaya menjadi sinyal listrik menuju korteks visual untuk diproses. Jumlah cahaya yang memasuki mata dapat diubah dengan mengubah ukuran pupil. Ini disebut dengan daya akomodasi. Gelombang cahaya nanti dia akan difokuskan oleh lensa. Kemudian bentuknya itu disesuaikan dengan kontraksi dan relaksasi dari otot siliaris. Cahaya itu nanti dia akan diubah menjadi energi listrik oleh fotoreseptor retina. Jadi fotoreseptor diubah menjadi energi listrik. Kemudian nanti potensial aksi atau potensial listrik tersebut akan dihantarkan melalui neuron bipolar
ke sel ganglion yang aksonnya membentuk nervus opticus. Ini adalah mata. Nah, ini jadi difokuskan di sini. Nah, ini jadi ketika ada cahaya dia akan diteruskan sampai ke nervus opticus, kemudian chiasma opticus, kemudian tractus opticus sampai ke talamus. Nah, nanti di talamus itu dia dimasukkan ke korteks occipitalis, di lobus occipitalis. Nah, di mana nanti akan terjadi persilangan. Persilangan ini ada di chiasma opticum. Nah, persilangannya itu ada di sini. Untuk mendapatkan penglihatan yang jelas, fokus itu harus jatuh langsung di retina. Kalau jatuhnya itu dia ini ya, jadi dia jatuh di retina. Kalau jatuhnya ke belakang, maka dia harus dibantu dengan lensa cekung. Kalau jatuhnya lebih di ini ya, jadi dia nanti akan jatuhnya tepat di sini. Oh, enggak ada. Nah, ini adalah untuk akomodasi. Jadi, relaksasi dari otot siliaris ini dia membantu untuk mengubah jumlah intensitas cahaya yang masuk. Jadi ketika rileks ligamen itu dia akan mendatarkan lensa. Nah, seperti ini. Sementara kalau dia kontraksi justru malah dia akan membuat lensa itu menjadi lebih bulat. Nah, hipermetrop itu adalah suatu keadaan di mana jatuhnya di belakang. Jatuhnya di belakang retina. Maka dibutuhkan lensa jembung. Sementara kalau yang miop itu dia jatuhnya di depan, maka dia dibutuhkan lensa cekung. Nah, fovea ini adalah ketajaman penglihatan tertinggi karena dia mempunyai lapangan reseptif yang paling kecil. Jadi fokusnya itu dia harus jatuh di foveanya. Sel batang dia akan berperan di penglihatan monokromatik di malam hari kalau sel batang, sementara kalau sel kerucut dia lebih ke arah penglihatan saat siang hari dan juga penglihatan warna. Jadi kalau batang itu dia gambarnya adalah hitam putih. Sementara kalau kerucut itu dia lebih banyak warnanya, makanya dia bisa untuk siang hari. Nah, ini ya. Jadi masuk ke sini kemudian nanti dia akan diterima entah oleh sel batang atau sel kerucut tergantung dari cahayanya. Oke. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Pigmen visual pada batang namanya adalah rhodopsin. Sementara kalau kerucut karena dia warna, dia punya 3 pigmen visual yang berbeda. Rhodopsin itu sendiri dia terdiri dari opsin sama retinal. Kalau dalam keadaan tanpa cahaya, di batang tadi kan tanpa cahaya, retinal akan terikat erat pada opsin. Ketika cahaya memuncatkan rhodopsin, retinal dilepaskan dan transdusin memulai kaskade caraka kedua yang menghiperpolarisasi batang dan melepaskan lebih sedikit glutamat ke neuron bipolar. Nah, nanti sinyal diantarkan dari fotoreseptor melalui neuron bipolar ke sel ganglion dengan modulasi dari sel horizontal dan amakrin. Jadi yang dipakai itu adalah transdusin, sel horizontal, dan amakrin dalam keadaan gelap. Nanti ada sel M sama sel P, di mana kalau sel M ini dia meneruskan informasi terhadap gerakan. Itulah kenapa kalian masih bisa melihat gerakannya, itu berkat dari sel M. Sementara kalau sel P ini dia berkaitan dengan bentuk dan tekstur benda. Jadi ketika dalam keadaan gelap, rhodopsin itu dia akan inaktif. Nah,
Ini untuk sel batang. Nah, untuk bisa melihat suatu benda, itu kita butuh kedua penglihatan. Jadi dua mata itu kita butuh. Bagaimana kalau misalkan hanya ada satu mata, maka dia harus menoleh. Jadi untuk benar-benar memastikan jarak dan bentuknya. Tuh. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut di rekaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, masih di kuliah ke-6. Kita lanjut ke divisi otonom. Jadi di divisi otonom ini dia nanti ada sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, sebelumnya kita masuk ke divisi eferen. Jadi eferen itu terdiri dari neuron motorik somatik yang mengatur otot rangka dan neuron otonom. Kalau otonom itu sendiri dia akan ada yang namanya simpatis dan parasimpatis. Jadi kalau parasimpatis itu lebih ke arah rileks, sementara kalau simpatis itu lebih ke arah aktivitas, eksitasi. Rest and digest itu adalah parasimpatis, sementara kalau fight and flight itu adalah simpatis. Jadi ketika ada informasi sensorik atau sensorik input, maka nanti dia tidak hanya akan mengaktifkan somatik dan sensoral dan somatik dan visceral sensory neuron saja, tapi dia juga akan mengaktifkan hypothalamic sensor. Di mana nanti semuanya akan saling berhubungan, baik itu endokrinnya, kemudian otonomnya, bahkan behavioralnya juga. Contohnya seperti ini, ketika kalian dikejar oleh ular, nah contohnya seperti yang di atas tadi ya. Ketika kalian dikejar oleh ular, nah ini tubuh kalian akan mempersiapkan dirinya dengan apa? Dia akan meningkatkan metabolisme sehingga ATP-nya akan meningkat. Nah, itu hubungannya dengan endokrin. Kemudian nanti dia juga ada hubungannya dengan skeletal karena dia akan lari. Nah, gitu. Seperti itu. Homeostasis tubuh itu dia mempertahankan keseimbangan antara otonom, endokrin, sama respon perilaku. Di mana otonom itu dia diatur oleh 3 bagian besar dari otak, yaitu hipotalamus, pons, dan medula spinalis. Refleks otonom merupakan refleks spinal, di mana dia hanya akan berhenti sampai di medula spinalis saja. Nah ini senternya itu ada hipotalamus, pons, sama medula. Jaras dari otonom ini dia ada 2 neuron yang sinapnya ada di autonomic ganglion. Jadi nanti akan ada yang namanya preganglion neuron sama postganglion neuron. Nah, preganglion neuron dan postganglion neuron ini nanti dia akan berbeda jenis neurotransmitter yang dikeluarkan. Berdasarkan pada postulat kanon tentang homeostasis, cabang-cabang otonom ini penting untuk keempat homeostasis yang diberikan oleh kanon, yaitu pemeliharaan lingkungan dalam, pengaturan tonus, pengaturan antagonis, dan beragam respon jaringan. Di mana nanti semua jalur otonom dari preganglionik, maka dia akan bersinap pada postganglionik di ganglion otonom. Nah ini yang harus kalian pahami dan akan terus kepake bahkan sampai nanti di farmakologi. Nah ini yang harus kalian pahami. Jadi simpatis itu dia fungsinya adalah yang seperti ini. Sementara kalau yang parasimpatis fungsinya adalah yang seperti ini. Ini harus kalian pahami. Saya tidak menyuruh untuk menghafalkan, tapi memahami. Karena kalau menghafalkan akan hilang. Sementara kalau memahami, paling tidak kalian akan mengasosiasikan itu dengan yang lain sehingga menjadi memori jangka panjang. Oke, nah sistem saraf otonom yang simpatis. Nah, kalau simpatis itu kebanyakan jarasnya itu dia berasal dari torakal sama lumbal medula spinalis. Sehingga dia ganglion simpatisnya terletak sama medula spinalis. Sementara kalau yang parasimpatis itu dia di batang otak.
atau regio sacralis. Parasimpatis ini dia terletak biasanya ganglionnya itu letaknya dekat sama organ sasarannya. Kalau yang simpatis itu dia bisa pakai asetilkolin sama norepinefrin untuk neurotransmitternya, sementara kalau parasimpatis dia hanya pakai asetilkolin saja. Yang dia pakai asetilkolin, neurotransmitternya asetilkolin, maka dia akan diterima oleh nikotinik reseptor. Nah ini ya, jadi kalau yang di preganglion itu dia pakai ACH, diterima oleh nikotinik reseptor. Sementara kalau yang di postganglion itu tergantung. Kalau parasimpatis itu dia pakai ACH tetap diterima oleh muskarinik reseptor. Sementara kalau yang simpatis itu dia pakai norepinefrin dan diterima oleh adrenergic reseptor. Jadi ada 3 reseptor dengan neurotransmitter yang berbeda. Ada yang sama sih, tergantung dari ganglionnya yang mana, pre atau post. Oke, ini eksitasi ya. Nah ini, adrenergic reseptor untuk yang simpatis ini, dia punya reseptor banyak. Ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Di mana reseptor ini akan ditemukan pada organ-organ yang berbeda. Dan sensitivitas terhadap neurotransmitternya juga akan berbeda. Efeknya di second messenger juga akan berbeda. Ini juga harus kalian pahami. Kebanyakan kalau epinefrin, itu dia diproduksi oleh medula adrenal. Yang korteks. Medula adrenal. Nah, ini medula adrenal, di medulanya. Oke. Ini perbedaan antara simpatis dan parasimpatis berdasarkan pada letak asal dari sistem sarafnya, kemudian ganglion tepinya, kemudian nanti neurotransmitternya, dan juga ganglion sinapnya. Nah, bisa kalian baca sendiri. Somatik. Nah, kalau somatik itu dia ganglionnya cuma satu ya, langsung di sini. Sementara kalau yang otonom itu dia ada preganglion, ada postganglion. Jadi ganglionnya ada yang di tengah. Oke. Nah, neurotransmitter utama otonom adalah asetilkolin dan norepinefrin, di mana kalau yang preganglionik itu dia akan mengeluarkan asetilkolin dan reseptornya adalah nikotinik. Sementara kalau yang postganglion itu dibedakan menjadi simpatis dan parasimpatis. Kalau simpatis itu norepinefrin dengan reseptor adrenergic, sementara kalau parasimpatis itu dia pakai asetilkolin dengan reseptor kolinergic. Ini tipe-tipenya. Nah, sinap antara neuron otonom dengan sel sarafnya, dengan sel sasarannya, kalau yang antara neuron sama otot itu namanya adalah neuromuscular junction. Kalau yang neuron otonom dengan sel sasaran namanya adalah neuroeffector junction. Taut efektor saraf. Nah ini reseptor adrenergic itu dia menggunakan protein G-couple atau berpasangan. Sementara kalau reseptor alfa lebih kuat pada norepinefrin, kalau beta 1 dua-duanya sama, kalau beta 2 itu dia paling kuat terhadap epinefrin. Sementara kalau beta 3 dia paling kuat pada norepinefrin. Ini yang motorik somatik. Jadi kalau motorik somatik itu dia lebih ke arah otot rangka. Sifatnya eksitasi dan selalu menyebabkan kontraksi otot. Dia bisa, satu neuron, dia bisa mengendalikan banyak serat otot secara bersamaan. Namanya adalah neuromuscular junction. Taut otot saraf. Nah, ini adalah neuromuscular junction. Nah, nanti membran sel otot bermodifikasi menjadi cakra motorik yang mengandung banyak reseptor kolinergik nikotinik. Kalau motorik somatik itu dia pakai kolinergik yang nikotinik.
pakai asetilkolin juga. Neurotransmitternya adalah asetilkolin. Depolarisasinya dia menggunakan Na, natrium. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, oke. Ya berarti itu saja. Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita bahas nanti di feedback. Terima kasih, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.